Sering dengar nama BUMN, tapi sebenarnya apa itu BUMN? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perusahaan milik negara, transparansi dan integritas menjadi pilar utama dalam tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis. Nah, transparansi itu berarti bahwa BUMN terbuka dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan integritas adalah soal kejujuran dan keberanian untuk tetap di jalur yang benar. Artinya, para pimpinan dan pegawai BUMN harus berani menolak korupsi, tidak main curang, dan tetap adil dalam setiap keputusan. Terus, fungsinya transparansi sama integritas itu apa sih? Dengan adanya transparansi, bisa meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan integritas yang tinggi dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau keduanya digabung, transparansi dan integritas membuat perusahaan lebih akuntabel dan bertanggung jawab atas kinerjanya serta dapat mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Sebelum lanjut ke materi yang lebih seru, kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Nama saya William Wijaya dengan NIM 001. Nama saya Valentina Fiorena Sitanggang dengan NIM 054. Dan saya Martangel Salsabila dengan NIM 060. Yuk, langsung saja kita kupas tuntas kenapa peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu tidak bisa dianggap sepele. Dalam dunia bisnis, terutama di perusahaan milik negara atau BUMN, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan, tapi tentang bagaimana perusahaan dijalankan dan diawasi secara bertanggung jawab. Salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kinerja perusahaan adalah siapa yang dibalik kemudi, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang mengawasi arah jalannya. Disinilah peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sangat penting. Yuk, kita pelajari lebih lanjut siapa mereka dan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Dalam struktur tata kelola perusahaan, Dewan Direksi memegang peran strategis sebagai pengambil keputusan utama. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki, Dewan Direksi menetapkan arah dan tujuan perusahaan, serta memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Di sisi lain, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas terhadap jalannya perusahaan. Mereka tidak terlibat langsung dalam operasional, namun bertugas memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai prinsip tata perusahaan yang baik. Dengan fungsi check and balance, Dewan Komisaris memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi yang konstruktif terhadap kebijaksanaan dan keputusan manajemen. Kita bisa mengetahui bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berperan bersama dalam perusahaan. Lalu, bagaimana jika kedua dewan tersebut tidak menjalankan peran mereka dengan baik? Mari kita analisis dampaknya dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama, penurunan kinerja perusahaan akibat konflik internal yang mengganggu proses pengambilan keputusan strategis dan operasional. Direksi yang tidak efektif terbukti berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik juga dapat memperburuk situasi. Yang kedua, terganggunya good corporate governance. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan pilar utama dalam tata kelola perusahaan. Jadi, jika keduanya tidak menjalankan fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pemberian nasihat secara efektif, maka prinsip-prinsip tata kelola seperti akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap stakeholder terancam tidak terwujud. Yang ketiga, bisa menimbulkan resiko kerugian dan tanggung jawab hukum. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris maupun direksi dalam menjalankan tugasnya, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Kerugian yang diakibatkan juga bisa saja tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi berdampak ke negara juga. Seperti berbagai kasus korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN. Kita ambil contoh kasus korupsi BUMN yang terjadi dari tahun 2025, yaitu kasus korupsi PT Pertamina. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang terkuak pada awal tahun 2025
melibatkan pejabat tinggi anak usaha Pertamina dan mitranya. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka. 7 dari 9 tersangka yang terungkap adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari jabatannya, kita bisa mengetahui kalau para pelaku utama kasus ini berasal dari jajaran direksi atau manajemen aktif PT Pertamina dan anak perusahaannya. Modus korupsi dan penyimpangan. Penyidik mendalami skema persekongkolan untuk merugikan negara melalui proses impor minyak. Singkatnya, para tersangka diduga melakukan hal-hal berikut. Pertama, manipulasi produksi kilang. Direksi Pertamina diduga menurunkan output kilang, sehingga minyak mentah hasil kontraktor dalam negeri tidak terserap penuh. Kedua, penolakan pasokan lokal. Tudingan kualitas dijadikan dalih menolak minyak lokal, lalu minyak itu diekspor. Akibatnya, Pertamina justru mengimpor minyak mentah dan BBM dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, persekongkolan impor. Semua tindakan di atas dilakukan lewat permufakatan jahat antara pejabat BUMN dan pihak swasta untuk mengatur harga dan mendapatkan keuntungan sepihak. Proses pengadaan impor dibuat seolah sesuai aturan, padahal telah direncanakan sebelumnya. Keempat, praktik BBM oplosan. Ada juga dugaan pencampuran bahan bakar beroktan rendah dengan bahan bakar beroktan lebih tinggi, kemudian dijual seolah-olah BBM murni. Apa dampaknya terhadap kepercayaan publik dan operasional bisnis? Tentu konsumen akan merasa kecewa, terlebih karena produk dari PT Pertamina sangat banyak dikenal dan digunakan di seluruh Indonesia. Karena kekecewaan publik ini juga, Direktur Utama PT Pertamina meminta maaf secara terbuka. Ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini bagi citra perusahaan. Dari kasus ini, kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, kegagalan dalam kasus Pertamina 2025. Para pelaku korupsi adalah pejabat di level direksi anak usaha Pertamina dan komisaris perusahaan swasta. Dewan Komisaris Pertamina dan anak usaha tidak menjalankan pengawasan secara efektif, sehingga kejanggalan tidak terdeteksi sejak awal. Kasus ini bisa dianggap sebagai bukti lemahnya pengawasan internal di tubuh perusahaan. Kedua, implikasi tata kelola yang buruk. Komisaris wajib membuktikan bahwa mereka melakukan pengawasan dengan itikat baik. Jika tidak, baik direksi maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum saat terjadi kerugian. Korupsi besar terjadi karena struktur pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dampak nyata dari kelalaian tata kelola. Dari kasus ini, terdapat kerugian negara sebesar triliunan rupiah akibat penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan energi. Reputasi BUMN menjadi hancur dan kepercayaan publik terhadap Pertamina merosot tajam. Ini menunjukkan bahwa tanpa integritas dan pengawasan, good corporate governance hanya menjadi formalitas. Sebenarnya, banyak regulasi yang sudah dibuat untuk mengontrol korupsi di BUMN. Tapi kenyataannya, korupsi masih saja terjadi. Penyebabnya macam-macam, mulai dari gaya hidup mewah, kurangnya integritas, sistem pengawasan yang lemah, kolusi, ada intervensi dari orang-orang penting, konflik kepentingan, sampai tekanan target tinggi dari jajaran direksi. Sayangnya, usaha untuk memberantas korupsi seringkali gagal bukan karena kurangnya regulasi, tapi karena implementasinya kurang kuat dan pengawasannya cenderung lemah. Makanya, kita butuh penegakan hukum yang tegas, kerjasama dengan negara lain, dan regulasi yang lebih pas serta efektif, supaya korupsi bisa diminimalisir. Dari kasus korupsi di Pertamina, kita bisa belajar banyak. Salah kelola tidak cuma merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak ke masyarakat luas. Jadi, peran Dewan Direksi sebagai pengelola dan Dewan Komisaris sebagai pengawas itu penting banget teman-teman. Mereka harus kerjasama supaya prinsip good corporate governance bisa berjalan dengan baik. Transparansi dan integritas itu bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga kunci untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat, agar bisnis bisa berjalan terus.
Nah, dengan tata kelola yang baik, BUMN bisa terus maju dan memberikan kontribusi besar untuk ekonomi kita. Tapi, menjaga transparansi itu bukan hanya tugas internal perusahaan saja ya. Masyarakat juga punya peran penting buat ngawasin supaya BUMN berjalan dengan jujur dan terbuka. Yuk, kita dukung sama-sama supaya tata kelola perusahaan semakin bersih, transparan, dan berintegritas. Biar BUMN makin kuat dan Indonesia makin sejahtera. Kami percaya BUMN yang bersih dan transparan dimulai dari pemimpin yang berintegritas. Itulah penjelasan mengenai peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga transparansi dan integritas di BUMN. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya peran kedua pihak ini dalam membangun BUMN yang bersih dan terpercaya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami.